Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, anak-anakku di rumah mempersiapkan buku pena 2A, buku tulis tematik, pensil, dan penghapusnya terlebih dahulu. Setelah itu, marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sebelum belajar dan kelancaran berbicara. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku di rumah, silahkan dibuka buku cetak pena 2A tema 1 subtema 3 pembelajaran 5. Pada pembelajaran kita hari ini adalah muatan PPKN menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sebelum kita menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila, marilah kita menyebutkan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi anak-anakku semuanya sudah mengetahui kelima bunyi Pancasila ya, termasuk sila ketiga yang bunyinya tadi Persatuan Persatuan Indonesia. Nah, anak-anakku, kita sebagai warga Indonesia ya harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara si A dan si B ya. Kita semua harus memiliki sikap bersatu. Contohnya seperti apa? Diperhatikan baik-baik. Contohnya bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Contoh yang lain apalagi? Ada yang bisa menyebutkan kalau kita berada di sekolah ya? Contoh yang lain seperti giat dan tekun belajar agar dapat membanggakan nama baik sekolah itu ya. Jadi anak-anakku di rumah kita harus memiliki sikap yang giat dan tekun belajar agar kita dapat membanggakan nama sekolah. Selain nama sekolah yang dibanggakan, ada orang tua dan gurunya anak-anak. Jadi rajinlah belajar. Contoh yang lain apalagi? Saling menghargai antar sesama warga sekolah ya. Jadi kita dalam sekolah sebagai warga sekolah kita harus memiliki sikap saling menghargai, baik itu sesama teman ya itu. Nah, anak-anakku, contoh yang lain apalagi? Menjaga kerukunan antar warga sekolah ya. Menjaga kerukunan antar warga sekolah bersama teman, bersama bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kita semua harus saling menghargai dan menjaganya demi nama sekolah kita. Paham ya nak sampai di sini? Kalau anak-anakku di rumah sudah memahami, kita pindah di tugas kita muatan PPKN ada di halaman 54. Sudah dibuka bukunya halaman 54 nak? Nah, ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu agar anak-anakku lebih mudah untuk menjawabnya ya. Ayo berlatih. Nomor 1, berilah tanda checklist untuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi sebelum anak-anakku memberikan tanda checklist tersebut, kita pahami setiap pernyataan ya, setiap pernyataan atau perilaku yang ada di dalam soal tersebut ya. Nomor 1,
Berteman tanpa membeda-bedakan teman. Apakah anak-anakku sesuai dengan perilaku sila ketiga Pancasila? Kalau sesuai, berikan tanda checklist. Paham ya, Nak? Kalau tidak sesuai, berikan tanda silang ya. Nah, nomor 2, senang menonton pertunjukan tari tradisional. Apakah itu termasuk sila ketiga Pancasila? Kalau iya, berikan tanda checklist juga. Kalau tidak, berikan tanda silang. Paham ya, Nak? Selanjutnya, poin ketiga, mengajak bermain dengan teman yang berbeda suku. Apakah itu termasuk perilaku sila ketiga Pancasila, Nak? Yang bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi kita mengajak teman bermain yang berbeda suku ya. Itu sudah masuk atau tidak? Kalau tidak, berikan tanda silang. Kalau iya, berikan tanda checklist juga. Paham ya, Nak, untuk soal di nomor 1? Sekarang kita pindah di soal nomor 2. Dedi mempunyai teman yang tunawicara. Artinya tunawicara berarti Dedi tidak bisa berbicara, ya, Nak. Dedi menghargai temannya seperti itu. Dedi menghargai teman-temannya yang lain. Apakah sikap Dedi menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Apakah sikap itu menunjukkan sikap Dedi? Kalau iya, apa alasannya anak-anakku ya? Dijawab iya kalau sesuai, tetapi kalau tidak sesuai dijawab tidak dan berikan alasannya juga. Paham ya, Nak, untuk soal PPKN? Serasa anak-anakku memahami ya sesuai dengan pengamalan bunyi sila ketiga Pancasila. Sekarang kita pindah di pelajaran selanjutnya. Pelajaran Bahasa Indonesia membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Ayo ingat kembali kalimat perintah yang sering diucapkan di sekolah. Gurumu mengucapkan kalimat perintah agar kegiatan di sekolah berlangsung dengan tertib. Anak-anakku di rumah sudah mengetahui kalimat perintah yang sering diucapkan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Contohnya, masuklah dengan tertib, jangan terlambat lagi ya, dan datanglah tepat waktu. Contoh yang lain masih ada yang biasanya Bapak dan Ibu guru gunakan di sekolah apa? Ayo. Nah, anak-anakku sudah mengetahui ya. Pak Guru PJOK sering mengucapkan kalimat perintah juga seperti ikuti gerakan Bapak ya. Jadi anak-anakku di rumah sudah mengetahui kalimat perintah yang sering diucapkan Bapak dan Ibu gurunya di sekolah. Sekarang kita pindah di pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN. Pelajaran 6, pelajaran PPKN, yaitu menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Sebelum anak-anakku di rumah mengetahui dan menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila, kita melafalkan bunyi sila keempat bersama-sama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat apa anak-anak? Simbolnya adalah kepala banteng. Paham ya anak-anakku? Nah, sekarang contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Yang pertama, bermusyawarah saat diskusi. Jadi ketika kita berada dalam satu tim atau satu kelompok, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu ya, agar apa yang kita mau capai bisa berhasil. Paham ya anak-anakku? Sekarang yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Ketika kita berada dalam satu tim atau satu kelompok, sebaiknya kan kita bermusyawarah. Nah, ketika kita bermusyawarah dalam satu tim tersebut, kita harus apa? Menghormati pendapat orang lain itu. Jadi kita dengar pendapat orang lain terlebih dahulu. Jangan pendapatnya anak-anakku saja yang mau didengar, tidak mau mendengar pendapat orang lain.
Jadi ketika pendapat kita sudah didengar, selanjutnya apa? Mendengarkan lagi pendapat orang lain. Itu ya nak, itu namanya menghormati pendapat orang lain. Paham ya anak-anak? Nah sekarang kita akan menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Apa itu? Sebelum anak-anakku mengetahui dan menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah, kita melafalkan bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima apa anak-anak? Simbolnya adalah padi dan kapas. Paham ya anak-anakku? Sekarang contoh penerapan sila kelima di sekolah yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Jadi hak itu apa yang kita peroleh, itu kewajiban apa yang kita kerjakan. Ibu guru kasih contoh hak dan kewajiban di sekolah. Kewajiban kita datang ke sekolah adalah belajar, bukan bermain. Itu kewajibannya anak-anakku. Sekarang haknya apa? Mendapatkan ilmu. Itu mendapatkan ilmu dari bapak dan ibu gurunya. Apalagi selain mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai atau hadiah atas kewajibannya anak-anakku. Itu paham ya nak sampai di sini? Nah sekarang buka buku cetak Bu Pena 2A-nya anak-anakku halaman 56. Soal ayo berlatih dikerjakan 2 nomor saja yang dikerjakan, nomor 1 dan nomor 2. Penjelasan nomor 1 yaitu berilah tanda checklist untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi dipahami baik-baik pernyataannya, lalu berikan tanda checklist jika sesuai pengamalan atau perilaku sila keempat. Paham ya nak? Berdiskusi untuk menentukan museum yang akan dikunjungi. Apakah itu termasuk perilaku sila keempat Pancasila? Kalau iya, berikan tanda checklist. Paham ya nak? Mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan. Apakah termasuk sila keempat? Menerima saran dari teman saat berdiskusi, masuk atau tidak? Nah, sesuai tadi dengan penjelasannya Ibu Guru, bagaimana itu pengamalan sila keempat Pancasila, ya nak? Nah, sekarang nomor 2, berilah tanda checklist untuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sama dengan nomor 1 tadi ya, berikan tanda checklist jika sesuai perilaku sila kelima. Paham ya? Melaksanakan kerja bakti sesuai atau tidak? Belajar dengan rajin untuk meraih prestasi. Nah, itu sesuai tidak? Perilaku sila kelima. Jika sesuai, berikan tanda checklist. Melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Apakah itu sesuai? Nah sama ya, jika sesuai berikan juga tanda checklist. Jadi dikerjakan soal PPKN-nya halaman 56, 2 nomor saja ya yang dikerjakan. Itu. Sekarang kita pindah di muatan matematika. Untuk muatan matematika adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan. Langkah-langkah menyelesaikan soal pengurangan. 1. Bacalah soal dengan seksama terlebih dahulu. 2. Setelah itu tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal. Jadi langkah-langkah menyelesaikan soal pengurangan itu ada 2 ya nak. Di dalam video pembelajaran Ibu Guru ada soal matematika 1 nomor, jadi silahkan dikerjakan sebentar, yang dimana bunyi soalnya adalah Made menyimpan 355 butir kelereng. Kelereng tersebut dipinjam Jonas sebanyak 105 butir. Berapa sisa kelereng milik Made? Jadi ketika kita mengerjakan soal cerita dalam pengurangan, disimak dan dipahami baik-baik bunyi soalnya terlebih dahulu. Ya nak, setelah itu kita uraikan bunyi soalnya untuk menjawab soal pengurangan tersebut. Nah,
Berapa sisa kelereng milik Made? Kita kurangi baik itu secara bersusun, pendek atau panjang ya. Digunakan salah satu cara tersebut sama dengan mengerjakan soal penjumlahan kemarin ya. Bisa digunakan salah satu cara tersebut baik bersusun panjang atau bersusun pendek. Ini soal yang pertama untuk matematika ada di dalam video pembelajarannya Ibu Guru. Untuk soal pengurangan kelanjutannya ada di buku Bupena 2A halaman 57. Soal matematika, setelah anak-anakku mengerjakan soalnya di dalam video pembelajaran, ada di halaman 57 lanjutan soalnya nomor 1 sampai 3. Soal nomor 1, di perpustakaan sekolah terdapat 473 buku. Buku tersebut dipinjam siswa sebanyak 156. Berapa sisa buku di perpustakaan? Jadi untuk mengerjakan soal pengurangan, dibaca baik-baik lalu dipahami bunyi soalnya. Ya nak, lalu dikurangi ya, lalu dikurangi baik itu dengan cara bersusun panjang atau pendek. Paham ya nak untuk soal matematika? Jadi silahkan dikerjakan jika sudah memahami. Tuh, tetap semangat ya nak untuk menyelesaikan tugasnya hari ini, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pelajaran bahasa Indonesia adalah menyebutkan makna kalimat perintah dalam lagu. Kamu sudah mengetahui syair lagu anak yang berisi ajakan. Selain ajakan juga terdapat lagu anak yang berisi perintah. Ayo temukan kalimat perintah pada teks lagu. Jadi sebentar untuk tugas bahasa Indonesianya ada lirik lagu ya yang akan muncul pada soal. Setelah itu anak-anakku menemukan kalimat perintah yang ada pada lagu tersebut. Nah, sekarang tugasnya untuk pelajaran bahasa Indonesia ada di halaman 57 ya nak. Ini di nomor 1, garis bawahi kalimat perintah pada teks lagu berikut. Lalu tuliskan makna kalimat tersebut. Nah, anak-anakku diperhatikan baik-baik lirik lagu yang berjudul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud ya. Jadi anak-anakku garis bawahi yang mana kalimat perintah pada lagu tersebut lalu tuliskan makna kalimat tersebut ya nak. Lanjutan lirik lagu tersebut ada di halaman 58. Silahkan dibuka bukunya. Sudah dibuka? Kita lanjut di soal nomor 2. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Jadi diperhatikan dulu gambarnya baik-baik ya nak. Lalu tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar A dan B. Paham ya nak untuk tugas bahasa Indonesia hari ini? Jadi sebelum anak-anakku mengerjakan semua tugasnya hari ini, kita mendengarkan lagu yang berjudul Pergi Sekolah terlebih dahulu ciptaan Ibu Sud. Jadi anak-anakku di rumah, ibu dan ayah memberikan kita kepercayaan berangkat ke sekolah dengan belajar dan penuh semangat. Ibu guru menyayangi anak-anakku. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan segera dipertemukan di sekolah untuk datang belajar bersama teman-temannya. Anak-anakku di rumah, jika pembelajaran ibu guru hari ini kurang dipahami, silahkan di WA pribadi ibu gurunya masing-masing agar pembelajaran dan tugas hari ini dapat diselesaikan dengan baik ya nak.
Anak-anakku di rumah, jika sudah selesai mengerjakan tugasnya hari ini, ayo mengambil Al-Quran atau juz ammanya, menyelesaikan hafalan surah yang belum anak-anakku di rumah selesaikan. Ya nak, tetap semangat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ibu guru tutup pembelajaran, marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sesudah belajar. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.